saya Salam Pendidikan. Halo teman-teman semua, sebuah inovasi haruslah memiliki strategi atau langkah konkret agar dapat diimplementasikan dengan baik. Saya, Kani Nurtatiwi dengan NIM 2306957 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Yusma Putri dengan NIM 2306920. Perkenalkan, nama saya Nashwa Hanifa dengan NIM 2303820. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mailani Priya Putri dengan NIM 2303914 dari kelas 3D. Akan membahas mengenai bagaimana strategi implementasi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi yang memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan mencangkup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa apa saja, produk ataupun sistem. Produk misalnya seorang guru menciptakan media pembelajaran mock-up untuk pembelajaran, sedangkan sistem misalnya cara penyampaian materi di kelas dengan tanya jawab ataupun yang bersifat lainnya, yang bersifat metode. Inovasi dapat dikreasikan sesuai pemanfaatannya, yang menciptakan hal baru, mudah dalam dunia pendidikan, serta mengarah pada kemajuan. Selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan sangat luas dan beragam, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin utama. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Yang ketiga memperluas akses pendidikan. Yang keempat meningkatkan relevansi pendidikan. Dan yang kelima mendorong kreativitas dan inovasi. Yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan ini adalah tujuan inti dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan relevan bagi siswa. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan teknologi baru, pengembangan metode pengajaran yang inovatif, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Inovasi juga bertujuan untuk membuat sistem pendidikan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran daring dapat mengurangi biaya cetak buku dan meningkatkan fleksibilitas waktu belajar. Yang ketiga, ada memperluas akses pendidikan. Inovasi dapat menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pendidikan, seperti siswa di daerah terpencil atau siswa dengan kebutuhan khusus. Pembelajaran jarak jauh dan program-program pendidikan inklusif adalah contoh inovasi yang berkontribusi pada tujuan ini. Yang keempat, ada meningkatkan relevansi pendidikan. Dunia terus berubah, dan pendidikan perlu beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Inovasi membantu memastikan bahwa siswa dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Yang terakhir, yang kelima, ada mendorong kreativitas dan inovasi. Inovasi pendidikan tidak hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang menumbuhkan budaya kreativitas dan inovasi di kalangan siswa dan pendidik. Ini melibatkan mendorong pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sekian, terima kasih. Yang pertama adalah strategi fasilitatif atau facilitative strategies. Dalam strategi ini, upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah inovasi adalah dengan menyediakan langsung sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu contohnya, ketika kita semua harus beradaptasi dengan pendidikan di zaman COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan segala hal secara online dan berhubungan langsung dengan teknologi. Hal tersebut membuat pemerintah pada saat itu menyediakan berbagai platform untuk mendukung proses pembelajaran, dimulai dari Google Classroom, Sikurma, sistem informasi dan administrasi untuk pendidikan yang secara langsung disediakan oleh pemerintah untuk para guru dan dilengkapi dengan cara bagaimana penggunaannya, hingga sistem dapodik atau penilaian online, yaitu e-raport yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan pendidikan. Yang kedua, strategi pendidikan atau re-educative strategies, yaitu adalah sebuah upaya untuk mengimplementasikan sebuah inovasi pendidikan dengan mengadakan langsung sebuah pelatihan atau workshop mengenai contohnya metode pembelajaran ataupun strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. Contoh nyata yang sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah adalah adanya pembentukan guru penggerak yang melewati berbagai macam pelatihan agar dapat menjadi guru yang berkompetensi untuk menggerakkan para guru lainnya. Yang ketiga, strategi rujukan atau persuasive strategies. Nah, dalam mengimplementasikan inovasi yang ketiga ini, salah satu
strategi yang dapat digunakan adalah strategi bujukan, yaitu dengan membujuk secara langsung audiens, baik itu pihak-pihak tertentu atau seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu contohnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah guru penggerak tadi, di mana pemerintah menyediakan bujukan berupa beberapa keuntungan yang nantinya didapatkan oleh guru penggerak. Salah satunya adalah biaya intensif dan juga berbagai kompetensi yang mereka dapatkan yang nantinya dapat dipergunakan untuk jenjang karirnya. Yang kedua adalah inovasi baru yang ingin pemerintah capai, yaitu untuk meningkatkan rata-rata pendidikan Indonesia. Nah, salah satu bujukan yang dibuat oleh pemerintah adalah menyediakan berbagai beasiswa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat agar tetap melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, yaitu strategi paksaan atau power strategies. Nah, dalam mengimplementasikan inovasi yang ketiga ini, pemerintah berupaya dengan melakukan sebuah paksaan. Namun, paksaan di sini tidak hanya berkonotasi negatif ya teman-teman, bisa juga dilihat dalam sisi positif. Nah, salah satu contohnya yang sedang terjadi adalah yang pertama, sertifikasi guru, di mana para guru itu diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Nah, kalau tidak, para guru tersebut dinilai tidak sah menjadi guru di Indonesia. Yang kedua adalah wajibnya penerapan kurikulum merdeka, di mana para sekolah itu diberikan berbagai ketentuan-ketentuan agar dapat mengikuti apa saja inovasi yang ada di kurikulum merdeka. Selain itu, ada pula penerapan pendidikan karakter, di mana sekolah itu diwajibkan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang dapat membangun karakter baik peserta didik. Ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan dalam penerapan strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu membuat rumusan inovasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat rumusan masalah. Yang pertama dengan cara mengidentifikasi masalahnya yang terlebih dahulu, lalu merumuskan kebutuhan yang sesuai dengan inovasi yang akan kita terapkan. Yang kedua, menggunakan metode yang aktif. Maksudnya adalah melibatkan individu atau kelompok dalam penerapan inovasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan yang jelas, memberikan motivasi, melibatkan mereka, lalu merencanakan evaluasi keberhasilan program evaluasi. Yang ketiga, ada penggunaan berbagai alternatif. Maksudnya adalah gunakan berbagai macam alternatif untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan memungkinkan setiap individu berkontribusi aktif dalam proses inovasi. Yang keempat, ada penggunaan data informasi. Untuk melancarkan proses inovasi, maka diperlukanlah data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang ada. Kita perlu mengkaji hasil penelitian dan informasi sebelumnya sebelum kita melakukan inovasi. Yang kelima, ada penggunaan tambahan data. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas penerapan inovasi. Penerapan inovasi di sekolah memerlukan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif dari berbagai sumber untuk memahami efektivitas dan tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan lembaga di luar sekolah dan memberikan penjelasan kepada mereka sebelum melaksanakan inovasi. Yang keenam, ada manfaatkan pengalaman dari lembaga lain. Pengalaman dari sekolah lain yang telah menerapkan inovasi dapat menjadi referensi dalam melakukan pelaksanaan inovasi di sekolah. Namun, keputusan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di dalam sekolah. Bersikap secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama dalam pendanaan untuk pembaruan. Meskipun sulit, kepala sekolah harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sekolah, termasuk memahami tindakan yang diperlukan, menyadari pentingnya inovasi, meyakini bahwa sekolah siap untuk menerapkan inovasi dan aktif menjalani hubungan dengan berbagai macam pihak. Yang kedelapan, ciptakan kepemimpinan yang efektif. Kepala sekolah menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk instruksi dari pemerintah, saran dari organisasi guru, dan permintaan dari orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, kepala sekolah haruslah tetap positif dan mampu memimpin secara efektif dan produktif untuk melaksanakan program inovasi secara efektif. Yang kesembilan yaitu mencari jawaban atas pertanyaan inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berkualitas ditandai oleh proses belajar mengajar yang efektif, prestasi siswa yang tinggi, guru yang memiliki waktu dan kondisi baik untuk melaksanakan tugasnya, serta kepala sekolah yang aktif berinteraksi dengan siswa dan guru. Selain itu, setiap individu di sekolah melaksanakan tugas sesuai minat dan kemampuan mereka untuk mengembangkan karir yang ada. Nah, teman-teman semua, itu tadi pembahasan menarik mengenai bagaimana sih strategi dalam mengimplementasikan inovasi pendidikan. Selanjutnya, aku mau ngajak teman-teman semua untuk berdiskusi. Oleh karena itu, kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa bertanya. Tapi, khusus untuk bagian sesi tanya jawab, kalian akan berhadapan dengan kelompok 6 secara langsung.
Bye-bye!